Catat baik-baik. Ya. Kalau alarm tahu kan? PKI bangkit, PKI bangkit. Nah itu saya nyatakan dengan tegas. Ya. Dulu mereka berani bikin tonil matinya Gusti Allah. Malaikat Jibril disunatin. Ya, ini biar Bapak-bapak paham bahwa hari ini kita memang sedang belajar sejarah. Maka dengan pertanyaan tadi bahwa apakah Islam Nusantara itu adalah bagian daripada Nasakom? Ya, karena mereka membuat semaunya agama dan penghinaan ini sudah dilembagakan dan dibiayai dengan sangat tinggi oleh banyak instansi. Saya pikir istilah-istilah itu tidak perlu menggentarkan kita karena kita sudah punya komitmen Al-Quran. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita tidak berlama-lama di situ. Kita jawab dulu Ananda Akmal. Akmal punya pertanyaan bagus ya, begini, subhanallah, nih Akmal buat pertanyaan. Bagaimana Ustadz caranya membangun pesantren yang berpemikiran sejarah agar bila umat Islam ingin mengetahui kejadian di masa lalu, tokoh-tokohnya yang memusuhi Islam agar umat bisa bangkit dan tidak mudah dibohongi. Subhanallah. Malah kelas berapa sekolahnya malah? 3 SMA. Teman-teman, bapak-bapak, anak kelas 4 SD bisa punya pertanyaan yang seperti ini. Ini memang beliau dari dulu punya speed thinking yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya pemahaman tentang kesejarahan itu yang pasti kita tidak boleh masuk pada posisi fitnah. Jangan hal yang tidak terjadi kita bilang terjadi, namanya kan bohong. Dan sering terjadi sebenarnya apa yang terjadi seperti cerita mata sapi. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu suka dengar telur mata sapi? Halo? Apakah sapi punya telur? Nggak punya. Yang punya telur itu ayam dengan bebek. Tetapi yang punya nama sapi. Dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi begitu. Yang berbuat siapa, yang punya nama siapa. Saya punya banyak catatan, tapi mungkin akhirnya agak berdimensi kurang, membuat kita kurang simpatik dengan seseorang. Ya udahlah, saya sering sebut malaikat nggak salah nyatet gitu aja deh. Ya, karena bagaimanapun sering terjadi Pak. Kadang-kadang yang merintis siapa, yang membangun siapa, tapi yang punya nama siapa. Ya, ada kan dalam kehidupan begitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya masukan ini, saya akan mohon berkenan kepada Pak Nano nanti untuk membacakan dan memilih salah satu. Kita feedback saja. Mungkin nomor teleponnya jangan dibaca. Biar untuk saya saja. Nah, kembali kepada menjawab pertanyaan Saudara Akmal. Bagaimana cara membangun pesantren? Nah, makanya guru-guru di pesantren, pemimpin pesantren itu sedapat mungkin bukan hanya sekedar orang yang pernah masuk pada pola belajar hafalan. Sejarah pendidikan di negeri kita ini, pesantren-pesantren tradisional itu kerjanya adalah hafalan. Artinya bukan berarti jelek, cuma hafalan itu kurang diimbangi dengan nalaran. Ya, mudah-mudahan Bapak-bapak menangkap semangat saya memberikan respon-respon seperti ini. Ketika hafalan tidak diiringi dengan nalaran, akhirnya begini. Oh, itu Kementerian Agama adalah hadiah dari pemerintah kepada NU. Itu bohong. Keberadaan Kementerian Agama itu adalah usulan dari seorang mubalik Muhammadiyah kepada pemerintah agar dalam mengelola negara menggunakan instrumen sistem struktur kerja, bagaimana kegiatan keberagamaan adalah sebuah kelembagaan departemental. Itu diusulkan oleh seorang tokoh intelektual Muhammadiyah. Bagaimana mungkin ketika tokoh Muhammadiyah mengusulkan dibentuknya kelembagaan Kementerian Agama, lalu ada oknum tertentu mengaku bahwa Menteri Agama itu adalah hadiah buat NU. Ini contoh fakta, saya ingin katakan dan tidak untuk tersinggung. Makanya itu buat bapak-bapak, ibu-ibu sudah selesaikan semua ya, ditunggu. Ya, nah yang lain nanti kita buka juga, buka tanya jawab.
Mic-nya udah pegang. Mic di mana tadi? Nah, oke, kita kasih dulu Akmal, nanti jadi pimpinan pesantren Akmal ya. Ya. Nanti kalau ini ngobrol dengan Ustaz Alfian Tanjung, nanti gimana membuat pesantren, nanti kita tanya juga sama yang punya pesantren betulan, nanti kita buat. Paling tidak kamu ngajar dulu. Kamu nanti mau kuliah di mana nanti kalau sudah kuliah? Di Sudan apa di Turki atau di Mekah atau di Madinah? Hah? Masih bingung? Ya. Biar dia masih bingung dulu. Oke, saya acak aja secara random pada Pak Nano agar dibacakan, nanti saya ambil sama pendengar. Nyebut namanya boleh, tapi nomor kontak nggak usah. Silakan Pak dibacakan. Mari Bapak Ibu sekalian kita simak salah satu gagasan yang masuk. Kalau nanti ini bisa, ini kita langsung bisa feedback, dan setelah itu kita buka lagi tanya jawab sesi kedua. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang pertama, pertanyaan dari Bapak Sarjimin. Beberapa hari yang lalu Ketua DPR dan MPR Wan Maharani mengatakan adanya Islam merah putih atau Islam yang nasionalis. Saat ini ada istilah Islam Nusantara, padahal Islam hanya satu, tidak ada istilah tersebut. Bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Apakah tindakan kita selanjutnya? Orang Jawa mengatakan atau ngarani gregetan bila ada orang menghina Islam, tetapi kita mau bertindak nggak bisa apa-apa. Ya, ini lebih bersifat pertanyaan dan baik kita respon. Mari kita baca kenapa banyaknya aliran sesat dan pandangan-pandangan keagamaan yang sekarpe. Saya nyatakan dengan berat hati, munculnya aliran sesat, munculnya dukun-dukun, munculnya orang yang berani menghina agama, menyamakan azan dengan gonggongan anjing, itu pertanda PKI-nya sudah alarm. Catat baik-baik. Ya. Kalau alarm tahu kan? PKI bangkit, PKI bangkit. Nah itu. Saya nyatakan dengan tegas. Ya. Dulu mereka berani bikin tonil matine Gusti Allah. Malaikat Jibril disunatin. Ya, jadi biar Bapak-bapak paham bahwa hari ini kita memang sedang belajar sejarah. Maka dengan pertanyaan tadi bahwa apakah Islam Nusantara itu adalah bagian daripada Nasako? Ya, karena mereka membuat semaunya agama dan penghinaan ini sudah dilembagakan dan dibiayai dengan sangat tinggi oleh banyak instansi. Saya pikir istilah-istilah itu tidak perlu menggentarkan kita karena kita sudah punya komitmen Al-Quran. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diterima di sisi Allah hanya Islam. Tapi memang betul bagi penanya ini persoalan serius karena ini dipublikasikan oleh tokoh publik. Ya, apakah Islam Nusantara yang oleh Ibu Mama Dede, Ustazah Mama Dede dengan tegas di stasiun TV tertentu mengatakan bahwa Islam Nusantara itu bukan Islam. Dengan tegas dia katakan, tapi nggak lama kemudian karena didatangi oleh laskar oknum-oknum tertentu, akhirnya kalimatnya jadi berubah. Ya. Nah, kalau Ustazah Puan Maharani, ya kita tidak punya referensi bahwa dia seorang yang punya otoritas untuk menyampaikan Islam merah putih. Ya, kita nggak tahu juga dia agamanya apa, kita nggak tahu. Pokoknya kadang pakai kerudungan, kadang nggak pakai kerudungan. Ya sudah, Ustazah ini pengen jadi presiden. Mari kita pilih dia. Setuju? Ya udah, selesai. Oke, jadi yang barusan dibacakan lebih bersifat pertanyaan. Kalau begitu saya tidak akan saya teruskan, saya akan simpan karena tadi permintaannya kan adalah analisis, kekhawatiran dan pertanyaan. Tapi ini kelihatannya muncul bentuknya pertanyaan-pertanyaan terus sendiri, gimana ya? Atau gini, saya beri kesempatan deh, satu orang
yang lebih bersifat refleksi terhadap materi ini. Jadi kan perbincangan kita ingin mengajak kita membahas hal yang berkenaan kita membagaimanakan hari ini untuk menghadapi masa depan. Saya percaya di ruangan ini masih ada yang punya kemampuan untuk mengkonstruksikan gagasannya, mempunyai kemampuan untuk membuat pertanyaan-pertanyaan. Ibu-ibu kalau ada acungi tangan dikasih mic-nya, nggak apa-apa. Karena wanita juga ada yang punya kemampuan untuk mensistematikan gagasan. Oke, saya buka peluang itu supaya forum ini menjadi punya nilai rasa tersendiri. Kalau lebaran saya komitmen saya baca, saya jawab, atau mungkin saya minta Pak Nano nanti sambil periksa, mungkin ini cocok nih, karena saya nggak mungkin sambil ngomong, sambil bicara, sambil seleksi ini kan nggak mungkin ya, Anda dan seleksi kan Anda juga punya kemampuan. Silakan. Halo, ibu-ibu ada? Ada ibu yang mau tanya, persilahkan. Bentuknya boleh bertanya, tapi mempertanyakan. Saya jawab. Kan bertanya beda dengan mempertanyakan. Kalau bertanya, ada berapa orang yang hadir di sini? Tuh. Kalau mempertanyakan, kenapa Mas Rona kelihatannya cemberut, kelihatannya bersedih? Nah, karena THR-nya kurang. Nah, itu kan jelas gitu kan? Sama dengan ada berapa orang yang mati di musim Pilpres 2019? Kalau pertanyaannya cuma berapa jumlah yang mati, kita kan punya jawaban, Pak. Tapi kalau pertanyaannya atas dasar apa, sebab apa mereka mati, nggak ada jawaban itu. Kalaupun jawaban kita betul, masalahnya kita akan bermasalah dengan pihak tertentu. Halo, saya berusaha untuk mendengar hal yang perlu dijelaskan secara konsepsional dan konstruksi. Kalau tidak, terpaksa saya baca lembaran lagi. Ayo, bapak-bapak, di sini kan ada yang sarjana, ada yang dokter, ada yang insinyur. Saya tahu Pak Durungan itu ada yang sarjana. Ibu-ibu ada yang mau menyoal bagaimana membangun, lembaran kertas. Tuh ibu-ibu lembaran kertasnya dijemput, tolong Mas. Mas Rana kasih apa tuh? Tuh udah banyak tuh, ada 3 atau 5 lembar. Ya sudah kalau gitu. Wah, jadi lembaran pertanyaan. Kalau lembaran pertanyaan jadi tanya jawab doang. Aduh, sayang banget ya. Saya minta pertimbangan dong. Antum deh, pertimbangan kasih. Ini nih Bapak ini. Pak, ini akhirnya yang muncul jadi tanya jawab. Kan kita ingin yang muncul itu gagasan bagaimana mengembalikan kejayaan dan kita bekerja untuk itu. Kita itu saya juga kita semua. Silakan Pak. Ini forum jadi akhirnya lembarnya banyak isi pertanyaan semua. Jadi kan akhirnya ya bisa jadi karena kebiasaan nih. Kebiasaan tuh suka kita itu masih terbiasa hanya mendengar saja tapi belum biasa jipping ya Pak, ngaji nguping. Belum ya habis itu pengurus belum biasa mengakomodasi daripada pikiran-pikiran sama ya hasilnya bisa jadi ya tidak jauh dari tempat saya sendirilah. Setiap ada seperti Pak Alfian gini, ayo diem semua karena ya tidak terbiasa dengan itu tadi. Sayang ya Pak. Aduh ini saya kalau tapi di sini kita lihat siapa tadi Mas Akmal itu sudah senang karena beliau juga Korea ya. Betul ya? Kori ya. Waktu Ustaz Abu Bakar Basir beliau yang ngaji. Bagus. Di anu saja di Legowo saja Ustaz Alfian namanya. Gini, saya bukan menyesali Pak. Lalu kita mau kerja apa? Itu yang saya persoalkan. Kita kan banyak menuntut, kita gini-gini terus Anda sendiri bilang Alfian kamu harus begini. Kepada Ustaz Alfian Tanjung segera bikin pusat pendidikan politik. Itu kira-kira. Ini kan kita tuh sering berenyeng. Lalu kemudian mana gitu nanya, enggak, ngusul, enggak. Bukan sedang marah ya, ini saya sedang mengajak mudah-mudahan 40 menit sebelum dibubarnya muncul. Tadi saya ada di nomor berapa itu, usai lebaran itu ada kalau bisa komuniko Hormukwah untuk komunitas umat Islam. Iya, karena di sini yang masuk hampir 30 lembar, makanya kan kita berharap dengan di random kita ketemu. Ya sudahlah, kalau gitu terima kasih dan saya tidak dalam posisi marah bukan, cuma
Ya, pantas aja kita gini-gini terus, pantas aja kita miskin terus, pantas aja kita kalah terus, pantas aja kita nggak pernah punya wali kota yang berjiwa Islam. Di Solo 77% itu Muslim, kok bisa jadi wali kota tuh orang Kristen? Katanya agamanya Islam, piye Thomas? Gimana ceritanya orang Muslim bisa dipemimpinnya orang kafir? Berarti ada masalah hubungannya dengan Quran. Jadi sebenarnya harapan saya pada hari ini dialog ini lebih masuk nih ya. Saya ini kebanyakan juga sambil baca sambil ini kan saya narasumber jadi agak kurang enak. Ya kalau saya pilih-pilih ntar karena dipilih yang tulisannya cakep, yang nomor cantik lagi kan repot lagi kan gitu. Nah saya kasih buka dulu deh. Kira-kira dari sekian banyak jelas akan banyak mutiara yang bagus. Makanya saya tadi mau minta kepada Bapak Abdul untuk menyampaikan, karena salah satu kelemahan kita adalah kita tidak menyadari bahwa kita ini sebenarnya adalah keluarga besar raksasa besar. Karena para musuh-musuh Islam pernah berkata, jangan pernah sampai umat Islam itu sadar akan peran sejarahnya. Kalau umat Islam itu sadar akan peran sejarahnya, kita tidak akan sanggup melawan mereka. Dulu kita tahu bagaimana yang namanya Laweyan, bagaimana yang namanya Kampung Batik. Mereka cukup untuk membiayai muktamar PII, muktamar HMI, muktamar Muhammadiyah. Ya, jadi saya ingin katakan sebetulnya ajakan saya bukan pada posisi saya memaksa. Kita sering mengeluh, kita bilang kita miskin terus, kita bilang kita begini terus, lalu sekarang lo maunya gue ngapain, ayo lo ngomong gue. Saya minta diomelin, saya minta Bapak suruh saya ngapain, saya terangkan, saya jawab. Karena kita punya lembaga-lembaga yang sudah bagus, lembaga-lembaga yang sudah bagus, dan ini membutuhkan satu regulasi berikut. Nah dilema saya hari ini adalah ketika saya membahas dengan sedemikian rupa, bahasanya ketinggian. Saya terangkan makanya